Shalom, perkenalkan nama saya Hans Anderson Bantowing dari Prodi Informatika dengan NIM 11S249. Di sini saya akan menjelaskan studi case yang diberikan kepada kami lewat lewat dari situs Telkom Origi. Di mana ada soalnya, terdapat matriks dengan ukuran baris dan kolom yang sama, hitung jumlah nilai untuk L dan kebalikannya. Contohnya sama seperti yang ini, di mana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan sampai 9. Untuk case yang pertama, nilai L 1 plus 4 plus 7 plus 8 sama dengan 20. Untuk nilai kebalikannya, L 2 tambah 3 tambah 6 tambah 9 sama dengan 20. Untuk nilai tengahnya itu ada 5. Dan perbedaannya 20 kurang 20 sama dengan 0. Untuk dominannya 5. Di mana kita diminta untuk membuat penentuan nilai dominan sebagai berikut. Membandingkan nilai tertinggi dari nilai L dan kebalikannya L jika nilai absolut di perbedaan tidak nol. Jika perbedaan adalah nol, maka kembalikan ke nilai tengah. Nah, sesuai dengan itu, saya sudah membuat kodenya. Berikut kodenya. Nah, untuk kodenya berikut, di mana ada di sini untuk kode Java. Untuk yang pertama itu adalah import Java Util Scanner. Ini digunakan untuk mengimport kelas scanner dari page Java Util untuk membaca input dari user. Lalu ada public kelas Studio Kasus 3. Ini untuk penamaannya mendefinisikan sebuah kelas publik yang bernama Studio Kasus 3. Selanjutnya ada public static void main string rjs scanner input sama dengan new scanner system integer. Nah, untuk ini metode utama main yang akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Lalu ada scanner inputnya itu membuat objek scanner bernama input untuk membaca data dari keyboardnya. Lalu ada di sini masuk ke fungsi mainnya, integer ukuran sama dengan input next integer, lalu integer matrix sama dengan new integer ukuran-ukuran, for integer baris sama dengan 0, di mana baris lebih kecil dari ukuran. Lalu for integer kolom sama dengan 0, kolom lebih kecil dari ukuran. Lalu di mana ada kolom plus plus. Untuk matriks, queries dan kolom, input new integer. Nah, itu adalah bagian-bagian dari fungsi mainnya. Di sana saya akan jelaskan satu persatu, di mana integer ukuran sama dengan input next integer, di mana itu untuk membaca bilangan bulat pertama yang dimasukkan user, yaitu matriks n kali n. Lalu selanjutnya, untuk membuat array dua dimensi dengan ukuran ukuran dikali ukuran untuk menyimpan elemen matriks. Lalu selanjutnya ada di sini for baris sama dengan nol. Untuk barisnya itu, di sini akan kita menemukan perulangan nested loop. Untuk loop baris berjalan dari nol sampai ukuran, di mana loop dalam kolom berjalan dari nol sampai ukuran pertama. Setiap elemen matriks diisi dari input user. Lalu selanjutnya, ini perbandingan if ukuran sama dengan 1 untuk integer tengah sama dengan matriks 00. Sistem out println nilai L sama dengan nilai L 2 tidak ada. Lalu selanjutnya ada juga sistem out println-nya juga untuk nilai kebalikan tidak ada, untuk nilai tengah plus tengah, untuk perbedaan tidak ada. Untuk dominan plus tengah, di mana ini digunakan untuk kasus khusus untuk ukuran 1 kali 1. Di mana jika matriks hanya 1 kali 1, nilai tengah sama dengan satu-satunya elemen matriks. Untuk tidak untuk selanjutnya, poin kedua, tidak ada nilai L dan kebalikannya. Dan poin ketiga, dominan adalah nilai tengah itu sendiri. Untuk program langsung berhenti. Itu return. Untuk perbandingan yang kedua, untuk matriks 2 kali 2, di mana di sini ada ukuran sama dengan 2, integer sum sama dengan 0. Lalu ada for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 2, di mana i plus plus. For integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari 2. Sum plus plus sama dengan matriks IJ. Di mana eh, jika matriks 2 kali 2 semua elemen dijumlahkan menjadi sum. Lalu nilai L dan kebalikan tidak dihitung, atau outputnya tidak ada. Untuk nilai tengah, jumlah semua elemen. Untuk dominannya, jumlah semua elemen. Lalu selanjutnya, ada di sini integer nilai sama dengan 0. Ini untuk kasus umum untuk matriks lebih besar dari 3. Di mana for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari ukuran, i plus plus, nilai eh, matriks i 0. For integer j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan ukuran, dikurang 2, di mana nilai L sama dengan matriks ukuran dikurang 1. Untuk ini,
Ini untuk menentukan nilai L, di mana L sama dengan elemen kolom pertama atau sebelah kiri plus baris terakhir, kecuali pojok kiri dan kanan. Bentuknya seperti huruf L. Lalu ada di sini kebalikan yang pertama, kebalikan L namanya. Lalu ada di sini for integer J sama dengan 0, I lebih kecil ukuran, di mana nilai kebalikan sama dengan matriks. Untuk for integer J sama dengan 1, C lebih kecil dari ukuran, dikurang 2. Lalu selanjutnya ini digunakan untuk membalikkan nilai L tadi. Untuk nilai L kebalikan, di mana elemen kolom terakhir sebelah kanan plus elemen baris pertama atas kecuali pojok kiri dan atas. Lalu untuk hitung nilai tengah, di mana if ukuran eh, dibagi 2 sama dengan 1, itu merupakan nilai tengah. Di mana matriks ukuran per 2. Ini digunakan untuk jika ukuran matriks ganjil, ambil elemen pusat. Jika genap, jumlahkan 4 elemen tengah. Lalu di mana kita akan menghitung perbedaan dan domainnya. Untuk itu ada di sini kode yang saya buat. Else integer mid 1 sama dengan ukuran, di mana ukuran per 2 kurang 1. Untuk nilai tengah yang kedua, di mana ukuran per 2. Nilai tengah matriks mid satu plus matriks mid 1 mid 2 plus matriks mid 2 mid 1 plus matriks mid 2. Itu adalah sebuah logika yang akan digunakan kita gunakan. Lalu untuk output terakhirnya, di sini saya membuat output terakhirnya. Satu lagi ini ada. Untuk selisih. Selisihnya ini ada match apps nilai L dikurang nilai kebalikan, di mana integer nilai dominan sama dengan selisih sama dengan 0. Untuk nilai tengah, mat max nilai L nilai kebalikan. Lalu ada di sini untuk output akhir. Saya membuat seperti ini sesuai yang dimintakan pada modul tadi. Sistem out println nilai L kebalikan L, nilai tengah perbedaan. Kita akan mencoba mengcompile. Untuk inputnya yang diminta itu ada 1 dan 19. 1, 19. Nah, berikut outputnya sesuai apa yang diharapkan untuk TC yang pertama. Kita akan mencoba untuk TC yang kedua. Kita panggil lagi. 2. Nah, untuk outputnya sesuai apa yang ada pada modul. Nah, sekian untuk studi kasus yang ketiga. Kita akan lanjut kepada studi kasus yang ke. Oke, selanjutnya di sini kita akan berangkat ke studi case yang keempat, di mana kita diminta untuk terdapat pada sebuah kumpulan nilai, ambilan yang terbanyak, tersedikit, tertinggi, dan terendah. Ini untuk nanti aspek outputnya akan kita sesuaikan yang diharapkan. Nah, untuk kodenya berikut saya buat, di mana ada di mana ada input Java util scanner, import Java util release, import Java util hashmap. Yang ketiga ini di mana kita mengimpor sebuah library, yaitu ada scanner untuk input dari user, release untuk menyimpan daftar angka dalam bentuk dinamis, lalu hashmap untuk menyimpan pasangan key value. Di sini dipakai untuk menghitung frekuensi dan jumlah dan lain-lain. Lalu ada public cast studi kelas 4 sama seperti tadi untuk menamakan sebuah filenya, itu studi kelas yang keempat. Lalu ada public stated void main string args. Di mana ini untuk mendefinisikan kelas utama, studi kelas 4 dan metode mainnya. Lalu selanjutnya ada scanner. Ini scanner sama dengan new scanner system .in, di mana hashmap integer merupakan integer, hashmap nilai sama dengan new hashmap. ArrayList integer merupakan daftar nilai sama dengan ArrayList. Hashmap integer, hashmap counter sama dengan new hashmap.
Ini merupakan dari bagian dari library-nya. Hashmap integer juga sama seperti ini total terendah. Lalu ada counter terbanyak. Ini digunakan membuat beberapa struktur datanya. Yang pertama scanner itu untuk membaca input. Hashmap nilai itu untuk menyimpan angka beserta jumlah kemunculannya. Lalu ada daftar nilai menyimpan angka sesuai urutan input. Lalu hashmap counter dipakai untuk membantu menghitung angka paling sedikit. Kalau yang hashmap total terendah menyimpan jumlah akulasi per angka, nilai atau bisa dibilang nilai dikali frekuensi. Lalu ada hashmap counter terbanyak, itu untuk membantu hitung angka paling banyak muncul. Lalu ada di sini perbandingan di mana while true string masukkan sama dengan scanner next line. If masukkan equals end objects sama dengan ini garis 3 artinya tidak ada, berarti break. Lalu integer nilai sama dengan integer first integer masukkan integer count sama dengan satu di mana if hash map nilai count key nilai count sama dengan hash map nilai get nilai plus satu. Dan di mana artinya ini? Satu lagi ini ada hash map nilai put nilai count daftar nilai add nilai. Di mana ini adalah nanti sebuah loop yang membaca angka sampai user mengetik garis 3. Lalu setiap angka akan dikonversi ke integer, lalu disimpan ke daftar nilainya yang tadi. Lalu frekuensinya dihitung dan catat ke smap nilai. Lalu di sini ada integer array nilai sama dengan daftar nilai stream map to point integer value to array. Ini digunakan untuk mengubah array list menjadi array integer supaya lebih mudah diproses. Lalu ada di bawahnya untuk mencari nilai tertinggi dan terendahnya. Di mana ada integer nilai tertinggi, array nilai, integer nilai terendah, array nilai. Untuk logikanya seperti ini, for integer i sama dengan satu, i lebih kecil dari array nilai, like i plus plus. If nilai tertinggi lebih kecil array nilai, nilai tertinggi sama dengan array nilai. If nilai terendah lebih besar dari array nilai, nilai terendah sama dengan array nilai. Yang dimana artinya ini, sebuah loop akan mencari angka terbesar dan terkecil dari inputnya sesuai logika yang ada disampaikan ke sini. Lalu selanjutnya, untuk mencari nilai dengan jumlah total terendah. Di mana di sini ada eh, sebuah fungsi integer nilai jumlah terendah sama dengan array nilai integer jumlah terendah sama dengan nilai jumlah terendah. Untuk perbandingannya ada di sini ya. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari array nilai. If hashmap total terendah contain key array nilai i, integer new total hashmap total terendah get array nilai i. Hashmap total terendah put array nilai new total. Else hashmap total terendah put array nilai i. Lalu di sini ada if array nilai i sama dengan nilai jumlah terendah merupakan jumlah terendah sama dengan hashmap total terendah get nilai jumlah terendah. Lalu satu perbandingan lagi di mana ada else if jumlah terendah lebih besar dari hashmap total terendah get array nilai i nilai jumlah terendah sama dengan array nilai jumlah terendah sama dengan hashmap total terendah get array nilai i. Di mana arti dari situ sebuah loop akan mencari total dari setiap angka atau bisa dibilang nilai dikali frekuensi. Lalu ada bentuk menentukan angka dengan jumlah total terkecil. Lalu ini untuk frekuensi nilai yang apa teh yang paling sering muncul. Di mana ada integer nilai sama dengan 0, integer ini terbanyak sama dengan 0, integer frekuensi terbanyak sama dengan 0, for int i sama dengan 0, i lebih kecil dari array nilai like i plus plus. Lalu ada integer frekuensi saat ini, hashmap, sabar, hashmap get array nilai i, jika if frekuensi saat ini lebih besar dari frekuensi terbanyak. Yang dimana frekuensi terbanyak sama dengan frekuensi saat ini. Eh, ini nanti digunakan untuk menentukan frekuensi maksimumnya. Lalu selanjutnya ada di sini eh, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari array nilai like
i plus plus. Integer count sama dengan satu. If hashmap counter terbanyak count contains key array nilai i. Count sama dengan hashmap counter terbanyak get array nilai i. Untuk hashmap counter terbanyak, put array nilai count. Ini nanti ada juga integer frekuensi untuk saat ini. Sama dengan hashmap counter terbanyak get array nilai, di mana if frekuensi saat ini sama dengan frekuensi terbanyak. Untuk nilai terbanyaknya sama dengan array nilai, lalu ada sebuah fungsi break. Nah, dari fungsinya yang semuanya ini digunakan untuk menentukan angka mana yang muncul dengan frekuensi terbanyak. Dan saat kita masukkan outputnya. Lalu untuk selanjutnya ada di sini mencari angka yang paling jarang muncul, di mana integer nilai terdikit sama dengan array 0, integer frekuensi terdikit sama dengan 1, hashmap counter, put nilai terdikit value. For integer i sama dengan 1, i lebih kecil dari array nilai leg, integer count if hashmap counter contains k, array nilai. Count sama dengan hashmap counter get array nilai. Lalu di situ ada juga hashmap counter put array i count. Di mana ada perbandingannya if array i sama dengan nilai terdikit, continue. As if array i sama dengan nilai terdikit, for integer j sama dengan i plus 1, di mana j lebih kecil dari array nilai leg, dot leg, di mana j plus plus. If hashmap counter contains k array nilai, lalu continue. Lalu jika tidak, maka else if-nya hashmap counter contains k array j, hashmap counter put array j, nilai terdikit sama dengan array nilai j. Frekuensi terdikit hashmap get nilai i sama dengan j. Lalu di sini, di mana logikanya rumit, tapi intinya mencari angka yang paling jarang muncul. Di mana itu untuk frekuensi minimumnya. Lalu selanjutnya, ada di sini untuk mencari jumlah total tertinggi. Di mana jumlah tertinggi sama dengan array nilai, integer nilai jumlah tertinggi sama dengan 0, lalu ada integer frekuensi nilai jumlah tertingginya. Lalu integer hashmap nilai is empty jika kosong for hashmap entry integer entry hashmap nilai entry set. Integer frekuensi saat ini sama dengan entry get value integer angka saat ini. Entry get k integer jumlah sama dengan frekuensi saat ini dikali angka saat ini. If jumlah lebih besar sama dengan jumlah tertinggi dan angka saat ini lebih besar dari nilai jumlah tertinggi, maka jumlah tertinggi sama dengan 0. Di mana jumlah tertinggi sama dengan angka saat ini. Frekuensi nilai jumlah tertinggi sama dengan frekuensi saat ini. Nah, ini digunakan untuk menghitung angka dengan jumlah total terbesar. Atau bisa dibilang nilai dikali frekuensi. Untuk fungsi output. Untuk outputnya seperti ini saya buat. Sesuai dengan pada modul, saya membuat seperti ini. Sistem out print line tertinggi, plusnya tertinggi, terendah untuk nilai terendah, terbanyak nilai terendah, plus frekuensi terbanyak, tersedikit nilai terdikit, plus lalu seterusnya. Lalu kita akan coba mengcompile lebih dahulu. Java studi kasus 4 Java. Di mana output yang diminta itu ada 1133, 1133, 222, 222, 451, 451, lalu garis 3. Nah, outputnya di sini ada tertinggi 5, sesuai yang diharapkan, terendah 1, yang diharapkan juga, terbanyak 2, 3 kali, sedikit 4, 1 kali. Jumlah tertinggi sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6, jumlah terendah 1 dikali 3. Sesuai dengan pada output, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.